wabarakatuh. Pemirsa selamat pagi, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa. Dan tentunya saya tidak sendiri hari ini ya. Bersama partner saya Dr. Indra Bekti. Halo selamat pagi, ini dokter gadungan ya. Tapi emang lama-kelamaan saya bisa jadi dokter di sini. Ya, karena kan? banyak banget kesehatan yang tentunya saya mendapatkan informasinya tuh jelas di sini di Hidup Sehat pastinya ya. Betul. Nah kali ini kalau tadi Anda melihat ya untuk video tentang membunyi-bunyikan atau mengkretek-kretekan sendi-sendi kita ini nih. Rasanya itu sebenarnya lega. enak banget ya Bener. sebenarnya sensasinya tuh kretek-kretek, jadi kayaknya kesannya aduh habis pegel-pegel sehat lega gitu. Itu sebenarnya bagus gak sih dok? Nah itu dia, kalau misalkan dilakukan terus-menerus nih kadang-kadang suka ada bunyi-bunyi sendiri sendinya ya kan ya. Nah apakah itu adalah tanda dari penyakit sendi atau radang sendi atau apapun itu yang berhubungan dengan sendi? Nah kita akan tanyakan pada ahlinya, yaitu ada Dr. Rita Kumalasari, spesialis kedokteran fisik dan rehab medis. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar dokter? Mas Dokter Indra. Rita Kumalasari, bukan Iya, betul. Barbie Kumalasari Oh, bukan ya? bukan. Itu beda lagi. Baik dokter, ini kita akan bahas tentang sendi-sendi ya dok ya. Iya, iya. Nah ini katanya nih dok, katanya bunyi-bunyi sendiri itu dok. Nah itu tuh ada fakta mitos yang pertama nih dok. Oh iya. Bunyi saat menggerakkan sendi ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Ini fakta atau mitos? Bunyi saat menggerakkan sendi itu fakta. Kalau wajar fakta. ya. Fakta. Wajar ya. Oh, oke. Karena jadi sendi itu terbentuk kan ada dua tulang ya. Nah di ujung-ujungnya itu kalau misalnya ada penipisan ujung tulang itu akan menimbulkan gesekan, yang itu yang akan menimbulkan bunyi tadi. Nah Dokter itu Sasta. bahaya nggak dok ternyata? Nah. Apa ada tanda-tanda tertentu akan hal itu? Jadi kalau sepanjang tidak ada tanda-tanda yang lain, Ya. misalnya ada nyeri, kemudian ada bengkak, ada merah, itu nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Mas Indra, Oh, nggak apa-apa. oke. Jadi itu dianggap sebagai suatu wajar karena hanya gesekan saja. Gesekan saja ya. Iya, betul. Oke, nah ada fakta mitos selanjutnya lagi nih dok. Oh iya iya iya. Suara kerak pada tulang itu bukan berarti ada tulang yang patah. Itu fakta atau mitos dok? Mitos. Oh mitos. Mitos. Jadi kalau ada kerak itu ada tulang yang patah. Maksudnya tadi berarti kalau ada krek itu Ya, itu menandakan bahwa itu ada tulang yang patah dok. itu mitos. Berarti mitos kalau ya. kalau krek kan belum tentu patah, bisa tadi gesekan tadi. Ya betul kan? Oke. Bedanya dok, ini patah tulang atau ini normal, ini gimana Nah, bedanya? kalau patah tulang itu kan berarti ada sesuatu nih dokter Sasta yang menyebabkan, misalnya kita jatuh gitu ya. Patah itu kan terjadi karena ada suatu faktor pencetus, misalnya tadi trauma atau misalnya ketiban barang yang berat itu menimbulkan akan suatu patah ya. Nah, Ya. kalau misalnya tidak ada apa-apa kok bunyi krek atau kita hanya bergerak naik turun tangga bunyi krek-krek, berarti itu kan bukan patah ya, Ya. kecuali kalau misalnya ada kelainan tulang ya, misalnya ada faktor-faktor patologisnya. Dan kalau patah tulang pasti rasanya Iya, sangat betul. nyeri, Pasti sangat kalau patah nyeri. tulang udah sakit itu pasti ya dok ya. banget, betul, betul, betul. juga sakit. Selanjutnya dokter, nih fakta mitos selanjutnya yang sering dilakukan oleh masyarakat ya dokter, meregangkan sendi dengan sengaja, krek gitu kan ya, hingga ada suara kretek-kretek Enak itu, gemeretek Dokter yang Sasa. ya Enak enak-enak banget. itu dapat menyebabkan sendi menjadi rusak dan juga melemahkan bagian tubuh tersebut. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos, Oh mitos. mitos. Jadi nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu, dok? Jadi sepanjang kita Ya. melakukannya tadi ya, misalnya Mas Indra ya, Ya. pegel duduk lama gitu ya, kita gini, ini adalah salah satu stretching sebenarnya Mas Indra itu ya. stretching. Jadi itu meregangkan otot, kemudian menarik kan otot yang tadinya dia memendek, terregang, dia akan dilenturkan, dia akan ditarik pada saat kita stretching dan itu akan melenturkan otot, itu akan lebih nyaman. Berarti kabar baik ini untuk pemirsa yang suka Iya. gemeretak ternyata nggak apa-apa, tapi ada batasannya ya Betul, dokter. pasti. Nah, kayak gimana nih? Coba kita praktekkan aja yuk. Betul, nanti kita akan bahas seputar stretching ini ya dok ya. Iya, iya, Mas Misalnya Indra, ini di depan kita ini ada barang-barang di depan kita yang mungkin ini Bisa nanti untuk kita akan bahas stretching satu ya. persatu ya dok ya. Betul, Dengan betul. menggunakan alat-alat yang ada di depan sini, apakah bisa digunakan untuk kita mungkin menggunakan stretching, meredakan bunyi-bunyian pada sendi gitu ya dok ya. Nanti sesaat lagi ya, Dokter Sasa tetap bersama kami di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah tadi kita sudah menyaksikan video mengenai sejarah fisioterapi yang tentunya saat ini juga ada hubungannya nih. Dan karena kita membahas seputar fisioterapi juga nih. Nah Iya. bersama dengan Dokter Rita. Di depan Dokter Rita ini ada apa aja nih dok? Oh, Kita iya. akan membahas ini ya dok ya. Ya, Mas Indra, Dokter Sasa, tadi kan kita membahas tentang sendi yang berbunyi, sering berbunyi ya, Ya. bisa krek-krek atau apa gitu. Nah,
Kenapa bunyi sendi itu berbunyi? Salah satunya adalah karena otot atau ligamen yang mengalami tegang ya, dia tegang. Nah, kita berarti bisa tuh kita berusaha merelaksasikan tadi dengan melakukan peregangan. Nah, peregangan ini termasuk salah satu dari ilmu di bawah intervensi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi tadi ya. Nah, di dalam dokter spesialis rehabilitasi ini salah satu timnya memang tadi ada fisioterapi, ada okupasi terapi. Nah, ini kita akan membahas tentang stretchingnya ya, Mas Indra ya. Nah, ini ada beberapa alat yang bisa dipakai nih, Dokter Sasa, Mas Indra. Jadi kita mau nyoba Mas Indra ya. Boleh. Nah, kita coba Mas Indra sering ada keluhan apa? Paling sini tegang-tegang Oh gitu. iya, boleh pas ya. Jadi ini kita menggunakan handuk. Handuk ini sebelumnya bisa direndam ke dalam air panas, air panas atau air hangat ya. Nanti ini juga bisa. Ini nanti dimasukkan ke dalam air panas. Kalau ini Intinya, air panas, kalau ya, ini. Oh, intinya oke. nanti kita menggunakan pemanasan. Pemanasan itu berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah, merelaksasikan otot. Jadi berharap nanti otot-otot yang tegang tadi akan rileks sehingga baik. bunyi-bunyinya tadi akan berkurang. Nah, kita Oh, coba ya. oke. Ini kita celup dulu ya, Ya, ke ceritanya dalam ini celup ya. dicelup dulu ya. Bayangkan ya pemirsa, bayangkan ini ada Iya, air hangat. ada air hangat ya. Air hangat kita celup dulu, kemudian kita tempelkan pada daerah yang terasa kurang nyaman tadi ya. Di Kita sini coba tadi, ya, Dok. pundak Iya, Dok. ya. Di sini ya, misalnya Mas Indra ya. Ya. Kita tempel. Nah, kita bisa menggunakan pemanasan selain menggunakan anduk dengan air panas, atau bisa juga nih Bapak Ibu yang di rumah sebelum melakukan stretching berjemur dulu. Oh, berjemur. Iya, berjemur dulu. Itu kan juga dipanasin ya, Iya. Mas Indra ya. Manfaatnya double, jadi ya dapat vitamin D. Iya, dapat iya. semuanya. Ya apalagi dalam masa pandemik ini ya, Dokter Nah, ini Sasa ya. didiemin aja gitu atau gimana, Dok? Didiemin kira-kira 5 sampai 10 menit lah. Ya 5 menit juga nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sesudah itu nanti kita stretching nih Mas Indra ya. Ya. Nah, biasanya leher yang tegang itu salah satunya adalah ada tegangnya otot-otot di daerah sini. Betul. Otot leher, kemudian otot daerah pundak ini. Nanti kita stretching dulu seperti ini stretchingnya. Maaf ya. Ya, Dok. Aku pegang kepalanya Mas Boleh, Indra ya. Dok. Maaf. Apa-apa, Dok. Jadi Dipijitin nanti sekalian, Dok. Agak kenceng boleh, Dok. jadi nanti posisinya kita tarik ke arah sisi sebelah sana ya, kanan kiri ya. Ya, Tapi bedanya di sini adalah kita menahan selama 6 detik. 6 detik. Ya, jadi seakan-akan kita berhitung 1 sampai 6. Oke. Ini ya Mas Indra ya, maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pundaknya jangan sampai angkat gitu ya, Iya, kayak ditahan ya. sebenarnya akan lebih bagus kalau Mas Indra sendiri. Oh, gitu. Jadi Nah, seperti ya ini, Dok? betul. Nah, ini akan bisa maksimal. Jadi akan mendapatkan efek melenturkan otot yang lebih maksimal. Coba Bener, Mas. bener. Enak banget, Dok. Ya, Heeh. ya boleh. Sebelah sini 6 detik tarik. ya, kira-kira ya. 6 detik ya. Terus Setelah itu, sebelah sini. Lawannya ya, Dok ya. Biar nggak iri nanti. Iya, benar. Iya. Nah, ini bisa kanan kiri, kemudian ke depan dan ke belakang. Oke. Sama, tahanannya 6 hitungan ya. 6 hitungan, ke belakang juga. Tengok kanan, tengok kiri. Ini Tengok untuk daerah kanan, leher. Betul. Kiri. Itu jadi itu bisa membangun membantu untuk menghilangkan. Merelaksasikan otot-otot. Jadi kita lehernya biar nggak bunyi-bunyi ya. Oh, Biar oke, nggak bunyi oke. juga ya dok ya. Oh, Oh oke, gitu. di Ini sini. dilakukannya dalam sehari bisa berapa kali dok? Bisa sehari 2 sampai 3 kali ya. Pada saat kita merasa nggak nyaman dengan leher kita, itu kita bisa melakukannya. Oke. Baik. Nah dokter baik. terkait leher nih tadi dok ya kan pegel-pegel leher nih katanya nih sering mengeluarkan bunyi sendi di area leher. Ini dapat meningkatkan resiko terkena stroke. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos. Mitos. Oh, mitos. Iya. Nggak Kalau ada untuk hubungannya, stretching kayak tadi kan enggak. Iya. Kecuali kalau misalnya ada penyakit Faktor tertentu, nah resiko. memang Iya. kita harus hati-hati ya. Oke. Selama kita sehat nggak apa-apa. Jadi nggak ada hubungannya ya dok Iya, ya? betul. Oke. Baik dokter. Oke. Nah, kalau ini, Dok, meretakan punggung Nah. Dok yang kita retak-retak Duh, itu, oh, Dok. iya. Nah, Retak-retak. itu katanya dapat memicu penyakit jantung, saraf kejepit dan juga pengeroposan tulang. banyak Fakta banget atau ya. mitos tuh, Dok? Mitos. Itu Mitos tadi boleh juga. tadi kayak misalnya tadi kayak aku coba tadi ya, kita Ya. stretching, misalnya duduk lama atau berdiri. Misalnya Mas Indra habis nyetir ya dari Jakarta, Ya. Bandung macet, nah pasti pegel banget. Nah, itu Kita kalau stretching. misalkan harus sampai bunyi kah retaknya gitu atau cuman gimana yang benar, Dok? Senyamannya kita, selama kita nggak sakit, Oke. boleh sampai bunyi. Toh di situ tidak ada, selama Mas Indra nggak ada keluhan ya, Ya. misalnya nggak ada sesuatu penyakit yang berat, kita hanya meregangkan otot itu tidak apa-apa. Oh, oke. Tapi kalau misalnya Mas Indra meregangkannya berlebihan sampai sakit banget, nah itu berarti itu sebenarnya udah lampu kuning tuh. Jadi
sudah terlalu berlebihan stretchingnya. Oke, dokter, tapi nih kalau misalkan sendi sering berbunyi nih dok, ini ada tanda penyakit berbahaya nggak sih dok? Sendi penyakit berbunyi bisa, jadi itu suatu penyakit berbahaya kalau disertai ada tanda-tanda yang lain ya. Salah satu penyakit yang sering diikuti dengan tanda sendi berbunyi adalah pengapuran atau osteoartritis. Nah, khasnya sendi ini dia akan berbunyi ketika kita naik turun tangga nih, dokter Sasta, misalnya bunyi krek-krek seperti itu ya. Selain itu juga dilihat dari usianya. Usia osteoartritis itu terjadi karena proses degenerasi, karena proses bertambahnya usia. Artinya usianya mungkin di atas 50 tahun. Berarti lebih beresiko di usia atas 50 tahun ya dok ya? Oh, jadi kalau ada nyeri tadi ya, tidak berdiri sendiri gitu ya dok ya? Iya, betul. Nah, nih faktor mitos yang terakhir nih dok. Iya. Katanya nih dok, asam urat itu bisa disertai dengan sendi berbunyi dok. Itu fakta atau mitos? Mitos. Oh, mitos. Iya. Oke, jadi nggak ada hubungan sama asam urat. Betul, asam urat itu timbunan ya, timbunan dari suatu zat yang berbahaya. Dia biasanya ada di ujung jari. Walaupun ada di sendi-sendi juga, tapi tidak akan menimbulkan bunyi. Tapi memang asam urat kalau sudah menimbulkan kerusakan, dia akan merusak daerah sendi. Jadi otomatis akan menyebabkan tadi proses osteoartritis itu akan lebih cepat. Jadi tidak secara langsung sih, Mas Indra. Tapi nanti akan bisa bunyi-bunyi itu dok akhirnya ya dok ya? Kalau sudah menjadi osteoartritis ya. Jadi sakit dulu, bengkak dulu ya dok, nggak ya. cuma bunyi aja, ditandai dengan gejala yang lain ya. Biasanya ada bengkak, ada merah ya, dan nyeri sekali. Oh baik. Baik dokter, selanjutnya tipsnya nih dokter nih, sendi kan sering berbunyi nih, pada sendi sering berbunyi ini bahaya atau tidak, dan tips bagi masyarakat kalau misalkan mau peregangan yang aman, lalu juga mencegah supaya sendi tidak bermasalah. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang ada di rumah ya, jadi kita itu harus menyayangi sendi kita ya. Jadi bukan hanya mungkin wajah kita yang disayangi, tapi adalah sendi kita. Karena di situ kalau misalnya sendi-sendinya itu rusak, walaupun badannya sehat, kita akan susah bergerak ya. Kalau misalnya pakai tongkat kan nggak nyaman ya. Nah, berarti kita nomor satu jangan membebani sendi secara berlebihan. Misalnya aktivitas yang naik turun tangga atau olahraga yang berat yang membebani daerah sendi, bisa misalnya lutut seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan stretching. Itu dengan salah satunya tadi ya Mas Indra ya, daerah misalnya otot-otot yang ada di daerah leher ataupun sendi-sendi yang lain dengan tidak melakukan secara berlebihan. Salah satu kalau kita melakukan secara berlebihan berarti ada tanda-tandanya nih. Misalnya ada nyeri, kemudian ada bengkak, ada merah. Nah, itu adalah pertanda bahwa kita melakukan stretching itu dengan berlebihan. Yang ketiga bisa menggunakan alat-alat tambahan. Nah, stretching itu biasanya digunakan adalah modalitas itu apa? Alat tambahan ya, pemanasan. Pemanasan bisa alami tadi ya Mas Indra ya, kita berjemur dulu. Kemudian yang tidak alami tadi kita menggunakan handuk atau ini semacam hot pack ya, hot pack nanti direndam di air panas, handuknya juga direndam seperti itu. Kalau pakai itu dok, yang pakai sinar-sinar gitu dok, yang sinar panas gitu dok? Oh boleh. Tapi ini hati-hati ya Mas Indra, karena kalau misalnya kita tidak tahu jaraknya kan berarti sekitar 40-50 cm. Kemudian kita misalnya ada sakit DM ya, sakit gula, di situ ada gangguan namanya neuropati. Jadi itu beresiko untuk luka bakar. Karena saya ada pasien ya, dia pasang lampu maksudnya untuk terapi, ternyata ketiduran, habis itu luka bakar. Betul. Jadi perlu dalam pengawasan, hati-hati ya dalam pantauan. Dan jangan lupa juga untuk bergerak kan dok, karena tetap aktif juga itu bikin sendi kita justru sehat. Betul. Baik dok, terima kasih banyak dok, pencerahannya luar biasa sekali. Mas Indra, udah sempat diregang-regangkan otot-ototnya nih jadinya nih. Nah, untuk pemirsa ini jadi peregangan itu penting sekali. Nah sekarang mungkin Anda boleh meregang-regangkan dulu setelah nonton sebentar tadi ya. Nah ngulet-ngulet dikit boleh, tapi jangan kemana-mana karena kita masih ada informasi selanjutnya. Apa nih dok? Iya nih, ada soal yang bikin gemes. Apa itu? Apa coba? Gemes itu ngeselin atau apa tuh? Gemes di aku gitu? Gemes lucu, imut-imut kucing. Unyu-unyu gitu ya? Unyu-unyu gitu kan ya. Nah hewan ini kan kucing. Nah katanya kalau misalnya kita pelihara kucing itu bisa bikin kita jadi sehat. Beneran? Kan? Asal kucingnya juga sehat dong. Wah jadi penasaran nih. Nah itu dia, kita akan lihat sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.